Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel tutorial pemula, tutorial M3A. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar dari nol mengenal program Microsoft Word. Untuk kalian siswa-siswa saya, silahkan kalian simak video ini dengan seksama. Siapkan catatan untuk mencatat, sebab video ini akan menjadi bahan evaluasi atau kuis nanti yang akan diberikan. Untuk penonton umum, silahkan kalian simak dan kalian praktekkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi sebelum lanjut, mari kita berbagi. Jangan lupa di subscribe, di like konten ini, kemudian di share, karena semua itu gratis. Dan berbagi ilmu itu adalah berkah. Baik, untuk pertama kali kalian perhatikan di layar desktop. Layar yang tampil pertama seperti ini disebut desktop. Adalah tampilan utama dari sistem Windows atau operating system Windows. Di sini ada banyak ikon. Ya, jadi tampilan seperti ini sesuai dengan aplikasi atau program yang kalian install. Tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi yang saya maksud adalah kalian fokus dengan titik atau panah kecil yang bergerak. Maka kalian fokus pada panah kecil yang bergerak ini. Di situ saya akan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana memahami program Microsoft Word. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri bawah di sini ya. Nah, pada saat saya menunjuk belum mengklik. Nah, ini adalah pelajaran awal ya. Kita belajarnya pelan-pelan saja agar mudah dipahami. Saya ingatkan lagi untuk siswa-siswa saya, siapkan catatan dan catat yang perlu ya. Pada saat saya tunjuk seperti ini, belum saya klik ya, akan saya beritahukan dulu istilah klik. Klik itu adalah proses pada saat kita menekan tombol mouse sebelah kiri atau menekan mouse sebelah kiri. Itu yang disebut dengan klik. Jika kita menekan tombol mouse sebelah kiri 2 kali, itu namanya double klik. Nah, itu perlu dipahami. Kemudian jika di Windows kalian atau di tampilan PC personal komputer ya, personal komputer bisa kalian catat PC itu personal komputer, atau di laptop kalian tampilannya tidak seperti ini, itu tidak jadi masalah, sebab yang membedakan hanyalah sistem operatingnya atau sistem Windows-nya. Jika tempat kalian ini adalah bulat, ada tulisannya cetak atau dia bulat, ikonnya, gambarnya, maka itu PC atau laptop kalian menggunakan operating system Windows 97. Dan jika seperti ini, maka operating Windows yang digunakan adalah operating Windows 2010.
Nah, untuk tahap awal, kalian tak perlu memperhatikan gambar ini beda atau tidak. Yang jelas, untuk memulai sebuah program, itu semua ada di sebelah kiri seperti ini. Lanjut, untuk memulai program Microsoft Word, itu sebenarnya banyak langkah. Tapi untuk awal, saya akan menggunakan menu start. Jadi ini yang umum disebut menu start, ya, menu start. Ini jika kita klik seperti ini, maka keluar semua tampilan daripada program yang terinstall atau tertanam di dalam CPU atau laptop. Ini ya, ini saya klik dan saya klik lagi. Nanti bisa dicoba klik dan klik lagi. Pada saat diklik pertama dia akan tampil, dan diklik kedua dia akan hilang lagi. Oke, lanjut, kita akan membuka Microsoft Word. Pada saat diklik dia akan tampil seperti ini. Maka perhatikan tulisan-tulisan ini. Di sini ada Microsoft Office Word 2007 yang sudah tampil di awal, ya. Di awal, tidak di dalam folder. Terkadang ada, terkadang tidak. Jadi jika kalian sudah menginstal Microsoft Office namun tidak tampil di sini, maka tidak perlu khawatir, ya. Jadi kita akan mencari di foldernya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara men-scroll atau menggerakkan apa itu namanya, roda tengah, ya, roda tengah pada mouse, menggulir, ya. Jadi digulir atau di-scroll, ya, di mouse, pada perangkat mouse yang kita pegang, ya, yang hasilnya dia bisa menggerakkan anak panah ini. Biasanya di tengah itu ada penggulir atau roda untuk menggulir. Jika kalian gulir ke atas, ke bawah, seperti ini hasilnya, ya. Atau jika kalian mau menggunakan scroll, di sini ada scroll, bisa kalian lihat di sini. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Kalian cukup klik, terus ditahan, terus ditarik ditarik ke bawah dan ke atas. Seperti ini. Oke, ya. Supaya hasilnya bisa seragam, artinya bisa sama proses kita mengerjakannya, maka saya akan memulai Microsoft Word-nya menggunakan folder yang terinstall. Ya, bisa dilihat, ya, di sini. Kita cari Microsoft Office. Kita cari dulu, nih, ya. Nah, seperti ini. Jadi ikon kuning itu adalah berkas atau wadah berkas, atau istilahnya disebut dengan folder. Nah, maka bisa kalian catat, ya, folder itu adalah tempat berkas. Bisa diistilahkan kalau sebuah rumah, folder itu adalah ruang. Folder itu adalah ruang. Di dalam ruang bisa ada ruang lagi, dan di dalam ruang itu bisa ada ruang lagi. Nah, seperti itu. Itu gambaran dari sebuah folder. Maka folder Microsoft Office itu di dalamnya masih ada isinya, seperti ruang. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam ruang itu masih ada ruang lagi yang diisi lagi. Itu namanya folder. Jadi folder itu, saya ulangi lagi, itu adalah tempat berkas, tempat penyimpanan berkas atau file yang ada, yang terinstall. Kemudian kita scroll lagi, ya. Kita scroll lagi, kita cari tulisan Microsoft Word 2007, Microsoft Office Word 2007.
Jika sudah bertemu seperti ini, tinggal kalian klik. Nah, jadi pada saat kalian menyekrul ini tadi, itu tidak diklik. Yang digerakkan hanya guliran tengah, ya. Pada saat sudah ketemu, maka kalian klik. Saya ingatkan lagi, klik itu adalah proses menekan mouse sebelah kiri 1 kali, ya. Diingat ya. Nah, jadi setiap kata-kata atau kalimat yang saya sampaikan kalian ingat dan kalian catat, sehingga itu nanti untuk menjadi bahan kuis atau evaluasi kemudian. Kita klik seperti ini. Oke, kita tunggu Office 2007 akan terbuka. Oke, setelah itu akan tampil Windows atau tampilan menu, apa itu namanya, tampilan program daripada Office 2007. Microsoft Word 2007. Kenapa disebut 2007? Itu adalah versi. Dan versi itu biasanya mempengaruhi perubahan daripada isi menu dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan mempelajari satu persatu antarmuka daripada program Microsoft Word ini. Nah, kalian fokus pada panah yang saya gerakkan ya. Kita awali dari paling atas. Paling atas, saya dari kiri tarik ke kanan, terus dari kanan terus ya. Dari kanan terus. Oke. Yang saya tunjukkan ini itu namanya title bar. Ya. Ini namanya title bar. Di title bar itu umumnya ada menu ini di sebelah kanan. Nah, menu ini ya. Sekarang kita akan pelajari apa sih fungsi daripada menu ini, ya, atau tombol-tombol ini. Tapi sebelumnya kita akan membaca ini, dokumen 1. Tulisan dokumen 1 ini menunjukkan bahwa kalian ada pada posisi dokumen 1. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi title bar. Tulisan dokumen di sini itu menunjukkan nama file. Jadi ini adalah nama file default, nama file buatan program. Dan nama ini akan berubah sesuai nama file nanti yang akan kita buat. Ini ya. Jadi ini title atau judul menunjukkan berkas yang sedang kita gunakan. Kemudian kita geser ke kanan. Geser lagi ke kanan. Oke, di sini ada strip. Bisa dilihat pada saat saya menunjuk tombol di sini atau icon di sini ada tulisannya. Itu disebut dengan text tip atau tips tag ya. Tulisannya itu minimalkan atau dalam istilah Microsoft Word-nya itu minimize.
Sekarang kita akan coba hasilnya seperti apa jika kita menekan tombol ini. Oke, jadi pada saat kita menekan tombol ini hasilnya seperti apa? Kita tekan, dia seperti hilang, tapi tidak hilang. Dia hanya mengecil atau bersembunyi di sini. Nah, di sini ya, kalian perhatikan tanda mouse saya, dia akan bersembunyi di sini. Itu adalah fungsi tombol dari minimize, sehingga pada saat kalian menekan itu, tampilan program tersebut dia akan bersembunyi di barisan bar. Ini barisan ini ya, dari sana, dari kiri ke kanan, itu disebut taskbar ya, disebut dengan taskbar. Nah, pada saat kita tekan tombol minimize tadi, dia akan bersembunyi di sini. Dan bagaimana cara kita menampilkannya kembali? Maka cukup diklik lagi di sini, seperti itu, dia akan tampil kembali. Kemudian kita geser lagi ke sebelah kanan. Ini adalah tulisannya mengecilkan, ya, itu mengecilkan. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi maksudnya maximize itu saat kalian tekan, kotak itu akan berubah ukuran, sehingga ukurannya bisa kalian atur sesuai kebutuhan, seperti ini, atau seperti ini, atau digeser seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana cara gesernya ini? Cukup tekan di status barnya di atas, di title barnya paling atas, terus kalian gerakkan, geser. Nah, itu fungsi daripada maximize. Terus bagaimana kita mengembalikan ke posisi normal? Maka kita klik lagi maximize-nya seperti ini. Oke ya. Lanjut ke sebelah kanan. Ini ada tutup. Dalam istilah close ya. Jadi ada yang tulisannya close, ada yang tutup ya. Itu tergantung language atau bahasa yang terinstall di komputer tersebut. Kalau ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa-bahasa di sini sudah banyak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin pada laptop atau PC kalian bahasanya masih bahasa Inggris, sehingga tulisannya pun akan tetap bahasa Inggris, tapi tak jadi masalah. Cross atau pada setiap jendela Windows atau program, 3 menu ini kebanyakan dia ada, tapi terkadang pun tidak ada, tapi 99% dia ada. Maka kalian butuh mengetahui apa itu fungsinya. Untuk yang X atau close, ini fungsinya untuk menutup. Kita coba klik ya. Saya ingatkan lagi, kalian catat ya. Jadi yang ini tadi minimize untuk menyembunyikan program ke taskbar. Kalau ini maximize itu untuk mengubah ukuran tampilan programnya. Kalau yang ini untuk menutup. Nah, silahkan kalian catat. Nanti akan ada kuis setelah itu. Sekarang kita coba tutup menggunakan close. Kita klik apa hasilnya? Tertutup. Memang dia hilang. Nah, jadi tidak ada ya. Kita lihat di taskbarnya nggak ada. Nah, Microsoft punya, karena memang fungsinya untuk menutup program atau close. Terus bagaimana? Pertanyaannya itu bagaimana caranya mengembalikan lagi program tersebut? Maka harus dimulai dari awal lagi. Kita kembali ke start. Ini menu start, ada tulisannya ya, itu start. Terus kemudian pilih Microsoft Word. Saya langsung saja ya masuk ke Microsoft Word di sini ya, nggak usah menggunakan folder lagi. Kita klik.
maka dia akan terbuka lagi. Jadi kalian catat bagaimana caranya membuka program Microsoft Word. Pertama, klik Start, yang kedua pilih Microsoft Word, yang ketiga sudah terbuka. Nah, gitu. Oke ya. Kita sudah selesai mengerjakan atau mempelajari title bar di atas ya. Terus di sebelah kiri itu ada icon ya. Icon ini sebenarnya sudah ada pada menu di bawah ini ya, di dalam sini sudah ada ya. Tuh. Namun diberikan di sini supaya lebih mudah karena icon ini sering digunakan. Kembali saya tunjuk di situ ada tulisnya set dalam kurung CTRL+S ya. Ikon ini gambarnya disket ya. Disket itu adalah alat penyimpanan pada tahun 2000-an. Itu kalau sekarang SSD ya. Disket dengan kapasitas yang kecil 1,44 MB ya. Kita lihat tulisannya di sini set dalam kurung CTRL+S ya. Itu maksudnya selain penggunaannya bisa kita klik, maka kita juga bisa menggunakan tombol CTRL+S yang ada di keyboard. Jadi bisa menggunakan tombol keyboard. Bagaimana cara menggunakannya? Tekan CTRL+S secara bersamaan. Nah, jadi nanti dilihat di tombol keyboardnya itu ada tulisan CTRL, terus ditekan dulu CTRL-nya. Kemudian jangan dilepas-lepas, baru ditekan S. Jadi maksudnya bersamaan itu bukan nekannya bersama-sama itu tidak, tetapi proses penekannya, hasil menekannya itu harus bersama-sama atau bareng ya. Saya ulangi lagi, tekan dulu CTRL ya, jangan dilepas, kemudian kalian tekan S. Nah, hasilnya akan dua tombol itu akan tertekan secara bersamaan. Oke, lanjut. Kita belajarnya pelan-pelan saja ya, agar kalian mudah memahaminya dan mudah untuk mencatatnya. Kemudian lanjut ke ikon yang sebelahnya, ini ada tulisan undo ya, dalam kurung CTRL+Z. Undo ini difungsikan untuk mengembalikan proses kita tadi. Misal kamu membuat sebuah tulisan saya, terus kamu klik tulisan ikon undo ini ya, seperti ini. Mungkin saya contohkan, saya undo akan aktif jika kita klik, maka tulisannya akan hilang. Nah, seperti itu. Saya yang tadinya nggak aktif, dia akan aktif. Itu berarti undo berfungsi mengembalikan ke posisi atau ke format awal ya. Jadi bisa kalian catat, fungsi dari undo itu mengembalikan perintah awal ya. Terus ada di sini redo typing ya. Redo typing itu aktif pada saat kita sudah menggunakan undo. Nah, itu panah ke ke kanan, itu redo typing dalam kurung CTRL+Y ya. Nah, saya ulangi lagi, bagaimana cara menekannya? Tekan dulu CTRL-nya, kemudian kalian tekan Y. Coba kita tekan, hasilnya seperti apa, maka tulisan saya itu akan tampil lagi gitu ya. Proses
apa itu namanya, redo, ini akan berlaku jika kita sudah melakukan proses undo. Oke, lanjut ke baris bawahnya. Baris nomor 2 ini disebut dengan baris menu, ya. Baris menu. Kita coba baca, ada home, ada insert, ada back layout, ada referensi, ada my link, ada review, ada view, terus do PDF ini tak usah kalian catat, sebab do PDF ini adalah instalan yang terulang, yang terpisah maksudnya. Ini adalah instalan yang terpisah. Jika kalian tidak menginstal ini, maka menunya hanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi menu di Microsoft Word 2007 itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tak perlu ditulis, ya, tak perlu ditulis. Ini jika kalian tidak install secara terpisah, ini tidak bakal ada. Oke, lanjut ya. Pertama, home. Ini kita akan memahami ikon-ikon yang sering saja kita lakukan. Nanti untuk ikon yang lain itu kita akan belajar secara praktek, ya. Itu. Jadi ikon yang sering sekali digunakan. Pertama, home. Ikon di Microsoft Office 2007 ini disebut dengan ribbon, ya. Jadi prosesnya dia jatuh ke bawah seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, yang pertama di baris ikon ini, ya, ini ada tulisan Calibri body. Ini maksudnya apa? Jenis tulisan default atau set pertama dari Microsoft Office 2007 ini adalah Calibri ini. Ini jika saya tunjuk seperti ini, di bawah ada tulisannya font dalam kurung CTRL plus Shift plus F. Ini fungsinya untuk mengganti jenis atau model tulisan. Saya contohkan seperti ini. Jadi model tulisannya jika saya scroll seperti ini. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, nanti kita akan praktekkan, ya. Saya tutup. Terus ke kanan lagi, geser ke kanan. Di sini ada tulisannya 11. Ini adalah tab atau tab font, atau disebut dengan font size atau ukuran tulisan. Dalam kurung CTRL plus Shift plus P. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Bisa menggunakan mouse dengan cara diklik di sini, ya. Nih, jadi tinggal pilih tulisannya dari mulai 8 sampai 72. Jadi mengubah besar kecilnya ukuran, ya. Kemudian untuk menggunakan keyboard, ya, untuk menggunakan keyboard kita menggunakan CTRL ditekan dulu, kemudian Shift ditekan lagi, jadi dua-duanya sudah ketekan, ya. Terus ditambah lagi P, jadi kita menekan tombol, 3 tombol secara bersamaan. Nah, seperti itu. Maka dia akan mengubah ukurannya atau mengeluarkan menu ini. Dia mengeluarkan menu ini. Oke, nanti kita contohkan di praktek. Kemudian ada glue font dalam kurung CTRL plus lebih dari. Ini fungsinya untuk mengubah ukurannya juga dengan menggunakan ikon. Jadi kita tidak mengetik di sini, coba kita klik, hasilnya di sini akan berubah, 11 ini akan berubah.
tuh 2, 3. Nah, jadi dia menjadi 16 ya. Itu fungsi daripada grow font. Persamaannya menggunakan keyboard CTRL plus lebih dari. Jangan lupa dicatat. Silahkan diulangi videonya jika kalian tertinggal, atau jika merasa penjelasannya terlalu cepat atau bagaimana, silahkan kalian tulis di kolom komentar sehingga nanti bisa diperbaiki. Baik, kita geser lagi ke kanan. Di sebelah kanan ada A tapi kecil. Sekarang shrink ya, shrink font atau CTRL plus kurang dari. Ini akan mengecilkan atau berlawanan ya, atau antonim dengan grow tadi. Coba kita klik. Tuh 2, 3. Oke ya. Dia kembali lagi. Ukurannya menjadi 11. Kita lanjut geser ke kanan. Ada clear format. Ini fungsinya untuk membuang semua format yang sudah kita buat. Ya. Clear format fungsinya untuk membuang semua format yang sudah kita buat. Kita geser lagi ke kanan. Ada bullets ya, di situ tulisannya bullets ya, seperti itu bisa kalian catat. Ini fungsinya untuk apa? Ini peluru. Fungsinya membuat tanda di sebelah kiri tulisan, misal checklist, misal bullet dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nanti kita akan pelajari semua, kita akan praktekkan supaya kalian lebih tahu, lebih paham. Kemudian geser lagi sebelah kanan ya. Sebelah kanan mirip dengan bullet tadi, hanya saja dia berupa angka. Di sini tulisannya numbering. Jadi numbering itu fungsinya untuk penomoran otomatis. Jadi misal kita akan membuat 1, 2, 3 dan seterusnya, itu kita menggunakan menu numbering. Yang kedua, yang selanjutnya geser lagi ke kanan, itu ada multiple list. Ini fungsinya membuat penomoran atau membuat bullet tadi ya. Jadi dia prinsipnya sub. Jadi misal contoh kamu membuat satu dasar contohnya misalkan jenis perangkat keras komputer, judulnya 1, kemudian di bawahnya ada A. Nah, itu fungsinya seperti itu. Kemudian geser lagi ke kanan, ada decrease indent. Decrease indent ini fungsinya untuk menggeser ya, untuk menggeser tulisan ke sebelah kiri ya. Terus di sebelah kanan ada increase indent. Increase indent ini fungsinya untuk menggeser tulisan ke sebelah kanan ya. Bisa kita contohkan ya, misal saya mau sekolah, ini saya contohkan sedikit. Kita menggunakan increase indent ya, kemudian kita decrease indent. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Untuk bullet tadi seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Untuk penomoran otomatis akan seperti ini hasilnya. Terus untuk bullet ini kita harus memiliki sub dulu atau minimal 2 baris ya. Ini tidak saya contohkan, nanti kita praktekkan saja. Oke ya, kita lanjut. Kita decrease dulu, dibalikan ke sebelah kiri dulu ya, pol dulu sebelah kiri. Terus ini kita buang. Nah,
supaya hilang lagi ya. Kemudian lanjut ke sebelah kanan, itu ada sort atau pengurutan otomatis ya. Sort atau sort fungsinya untuk mengurutkan otomatis. Misal tulisannya ada Joni, ada Manda, ada Pipa, ada apa itu namanya Sela. Nah, huruf-huruf dari mulai abjad A sampai Z itu bisa diurutkan, bisa dari atas dulu A dulu atau dari yang paling bawah dulu, itu fungsinya. Kemudian kita geser lagi ke kanan, ini untuk menandai ya, menandai paragraf. Nah, oke, ini jarang sekali digunakan. Kita lanjut ke bawah lagi, sebelah kiri. Ada bool ya, dalam kurung CTRL plus B. Oke ya, jadi penggunaannya bisa menggunakan tombol keyboard. Fungsinya untuk apa? Untuk menebalkan tulisan. Contohnya saya akan langsung contohkan ya, seperti ini. Saya tandai dulu seperti ini atau di blok, kemudian saya bold seperti ini. Dia akan menebal jika kita akan membuangnya seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas ulas lagi secara detail. Kemudian italik ya, italik ini fungsi tombolnya CTRL plus I ya. Kita coba. Kenapa tidak miring? Karena tidak ditandai. Nah ya, seperti itu. Oke. Terus underline atau garis bawah, fungsi keyboardnya CTRL plus U. Oke ya, kita bisa contohkan. Setelah ditandai, kita klik, maka dia ada garis bawahnya. Oke, kita kembalikan lagi. Kemudian ada APC atau strike stick cat prop ya, seperti itu. Kita coba hasilnya seperti apa. Dia menggaris atau menandai tulisan yang akan kita buat. Misal sebuah formulir itu kita buat laki-laki dan perempuan ya, kita garis khusus yang perempuan atau yang laki-laki. Oke. Sekarang X2 di bawah atau subscript, persamaan keyboardnya itu CTRL plus sama dengan ya. Jadi contohnya seperti ini. Misal kita membuat 2 H2O seperti ini ya. Kita blok, kemudian kita menggunakan ini. Duanya akan di bawah. Oke ya. Tuh. Terus kemudian superscript ya. Ini mengangkat ya tulisan di atas, tulisan rata-rata. Jadi contohnya seperti derajat Celcius C misalnya. Ini saya kembalikan dulu formatnya, C O2 atau derajat Celcius, misal 10 derajat Celcius. Ini ya. Oke, O-nya kita taruh di atas. Nah, gitu ya. Itu adalah fungsi dari X2 di bawah, terus X2 di atas. Kemudian ada lagi cengkes. Cengkes ini untuk mengubah model daripada tulisan. Nah, ya. Kita lihat di sini fungsinya ya. Ada sintensi case. Tulisan yang paling depan itu akan kapital ya, kapital ya.
Kemudian lowercase, semua tulisan akan kecil atau lower. Uppercase membuat tulisan semua menjadi kapital. Kapitalis walk itu membuat awal suku katanya kapital, kemudian toggle seperti itu. Jadi contoh tulisan ini sudah menyontohkan hasil yang akan terjadi jika kita menggunakan menu ini. Contoh, misal tulisan seperti ini kita blok, terus kemudian kita menggunakan uppercase, maka tulisan akan menjadi kapital semua. Bukan besar ya, tapi kapital ya. Kemudian jika kita menggunakan menu kapitalis yang ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, huruf awal suku kata itu akan menjadi kapital. Tuh ya. Kemudian jika kita menggunakan lower, maka tulisannya akan kecil semua. Nah, itu fungsi-fungsinya. Oke. Lanjut geser lagi ke sebelah kanan. Ini adalah text highlight color. Ini akan membuat sebuah warna di belakang teks ya. Kemudian kita lanjut ke sebelah kanan lagi. Tuh ya. Kita akan lanjut sebelah kanan lagi. Ini ada font color, warna tulisan. Misal cara penggunaannya kalian blok seperti ini, terus kalian klik ini ya. Terus kalian pilih warna sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian. Nah, gitu ya. Oke. Untuk kalian ketahui, jika pada ikon tersebut tidak ada tombol keyboardnya, misal di situ tidak ada tanda kurung CTRL plus apa di situ, maka menu itu tidak bisa diwakilkan dengan tombol keyboard. Oke ya. Oke, kita lanjut geser lagi ke sebelah kanan. Ini namanya Elegant Text Lab atau dalam kurung CTRL plus L. Kita contohkan. Ini fungsinya untuk menggeser ke sebelah kiri. Jadi posisinya benar di sisi sebelah kiri. Oke ya, di sisi sebelah kiri sini. Jadi rata. Nah, misal saya akan membuat dua tulisan supaya kalian tahu hasilnya seperti apa. Ya. Nah, seperti ini. Maka tulisan yang rata akan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, tuh saya tambahin satu panjang satu pendek. Oke, fungsinya untuk meratakan sebelah kiri. Jadi perlu kalian catat bahwa Elegant Text Lab itu fungsinya untuk meratakan tulisan ke sebelah kiri atau posisi rata sebelah kiri. Penggunaan keyboardnya itu CTRL plus L. Oke ya. Nah, sekarang kita geser lagi ke sebelah kanan. Center atau CTRL plus E. Baik. Bagaimana hasilnya atau ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menengahkan teks. Jadi teksnya akan posisi di tengah-tengah sisi. Pas ya. Kita blok seperti ini, terus kita klik ini, maka posisinya akan seperti ini. Di mana tulisannya pendek, dia akan posisi center di tengah, menyesuaikan panjangnya tulisan yang lain. Antara kanan, sisi kanan, atas sisi kiri, dia akan sesuai. Itu fungsi daripada center. Kemudian kita akan lanjut ke sebelah kanannya, seperti ini ya. Nah, Elegant Text Right ya.
sebelah apa itu namanya, Elegant Text Right dalam kurung CTRL plus R ya. Tuh jangan lupa dicatat ya, nanti ada kuis untuk kalian. Ini fungsinya untuk meratakan posisi sisi kanan daripada tulisan atau paragraf. Contoh, setelah kita blok seperti ini, coba kita klik, dia akan lompat ke sebelah kanan, jadi tulisan itu yang rata nanti sebelah kanan semua gitu ya. Terus lanjut ke sebelah kanan ya, lanjut ke sebelah kanan ya. Ini ada Just TV atau dalam kurung CTRL plus J. Nah, ini untuk membuat tulisan ini rata sebelah sini, terus rata sebelah kiri. Ini kelihatan kalau tulisan kita panjang. Kalau tulisan kita pendek seperti ini, maka Just TV tidak akan berlaku, gitu ya. Tuh, dilihat ya, Just TV tidak berlaku. Nah, sekarang kita coba membuat tulisan itu menjadi panjang supaya terlihat ya hasilnya. Nah, kita sudah punya beberapa baris satu paragraf ini ya. Oke, kita akan menggunakan fungsi Elegant. Nah, ya apa itu Just TV ya, Just TV. Nah, kita lihat sebelum kita menggunakannya, maka di sisi kanan dia tidak rata ya, tidak rata seperti ini. Setelah kita blok, kemudian kita menggunakan Just TV, maka hasilnya sebelah kanan akan rata. Nah, jadi kita tahu fungsinya ya. Nah, jadi Just TV ini berlaku jika tulisan kita panjang. Kalau tulisan kita cuma pendek-pendek, itu tidak berlaku. Kemudian ini adalah apa nih, line spacing atau spasi atau jarak garis, jarak garis ya. Nah, ini kita abaikan dulu karena ini kita jarang menggunakan ini. Kemudian ini shading ya, ini untuk membuat background apa itu namanya, latar belakang ya, background latar belakang. Kemudian di sebelah kanan ada bottom border. Ini nanti kita akan apa itu namanya, coba dipraktek. Jadi ini membuat sebuah border. Oke ya, contohnya saya akan membuat contoh seperti ini ya. Misal di sini ada border. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Oke, untuk baris-baris tampilan di atas sudah kita pelajari, tinggal kalian pahami ya, artinya kalian catat, kalian ingat-ingat ya. Terus kita lari ke bawah ya, lihat kursor saya ya, lihat ke bawah. Nah, ini namanya baris status, artinya status bar, jadi istilahnya status bar. Ini maksudnya saya akan jelaskan satu persatu. Ada page atau lembar, page 1 ya, op 1, jadi page 1 op 1. Ini maksudnya kursor yang berkedip ini ya, yang berkedip ini. Oke, ini yang berkedip ini, dia di posisi lembar pertama, terus banyaknya lembar hanya 1, gitu ya. Saya ulangi lagi, 1 op 1 ini maksudnya kursor atau lembar kerja yang aktif atau yang sedang kita kerjakan ya, ini pada lembar pertama, terus banyaknya lembar hanya 1, gitu ya. Terus jika lembar kita ada 5, maka di sini tulisannya 1 op 5 ya, 1 op 5. Itu artinya kursor kita aktif pada lembar ke-1 dan banyaknya lembar ada 5. Nah, gitu.
Kemudian jika lembar kita 5 terus kursor kita ada di posisi lembar 2, maka tulisannya ini 2/5. Itu artinya kursor kita aktif pada lembar kedua, kemudian banyaknya lembar ada 5. Jika lembar kamu 100, di sini tulisannya 100 gitu. Jadi bisa ya dipahami ya. Oke, terus would ini kata, ini maksudnya posisi kursor kamu ini pada kata ke-30 ya. Jadi pada posisi ini ada pada kata ke-30. Kita enter. Nah, seperti itu ya. Nah, tuh. Jadi posisi kata kita ada di posisi ke-30 dari posisi atas. Nah. Oke. Kemudian ini ada Indonesia, ada lanjut, di mana saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita geser lagi ke kanan ya. Kita geser ke kanan. Ini jarang sekali digunakan ya. Layout dan lain sebagainya nanti kita pelajari pada saat praktek. Kemudian ini yang penting, ini ada zoom. Ini untuk mengubah tampilan daripada lembar kerja kita. Contohnya, jika zoom ini kita geser ke kanan dengan cara klik tahan terus geser ke kanan, maka ukurannya akan bertambah lebar. Nah ya, tuh. Jika zoom ini kita geser ke kiri, maka ukurannya semakin kecil. Oke ya. Nah, terus ini namanya scroll bar vertikal. Diingat ya, dicatat. Scroll bar vertikal. Scroll bar vertikal. Ini fungsinya untuk menggulung lembar kerja kita. Di mana ada lembar kerja yang tak tampak ya, tak terlihat di sebelah bawah, maka digulung menggunakan ini. Gitu ya. Terus seharusnya di sini ada scroll bar horizontal. Kenapa tidak ada? Sebab lembar kerja kita masih tampil semua. Jika lembar kerja kita sudah melampaui batas maksimal apa yang kita lihat, maka scroll akan nampak. Kita contohkan, kita akan besarkan ukurannya seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa lembar kita sudah melampaui batas. Maksudnya ada beberapa karakter atau tulisan yang sudah tak terlihat, atau intinya lembar kerja sudah melampaui batas, maka scrollnya akan nampak. Nah, gitu ya. Tuh. Otomatis dia akan tampil. Dan jika kita kecilkan, maka scroll horizontal pun akan hilang. Oke. Untuk materi pengenalan Microsoft Word saya rasa sudah cukup ya. Kalian pahami, kalian catat ya. Video ini akan dibuat menjadi video menjadi bahan evaluasi atau kuis nantinya, sehingga kalian perlu untuk mencatatnya ya, jangan lupa ya, kalian bantu subscribe, terus like konten ini, kemudian share, karena semua itu gratis, please ya. Jadi jangan kikir ilmu, karena berbagi ilmu adalah berkah dan barokah. Saya cukupkan di sini dulu untuk materi pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.